Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam Islam kita disyariatkan untuk selalu berdoa, untuk selalu munajat, untuk selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji bagi mereka yang berdoa, bagi mereka yang berminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah semenjak doanya tidak bertentangan dengan hukum syariat Allah. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Idza sa'alaka 'ibadi, jika hambaku bertanya tentang aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat kepada hamba tersebut. Ujibu da'watad da'i, dan orang yang berdoa, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'an, jika dia berdoa, jika dia memanggil, jika dia munajah kepadaku. Dalam surat Al-Ghafir ayat 60 Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan berkata dan berfirman Tuhan kamu sekalian, ud'uni, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku Allah akan mengabulkan untuk kamu sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Yustajabu, dikabulkan, lil 'abdi, untuk seorang hamba, ma lam yad'u, semenjak dia tidak berdoa, bi itsmin, yang mengandung unsur dosa, au qati'ati rahimin, atau yang memutus tali silaturahmi, malam yasta'jil, semenjak dia tidak bercepat-cepatan ingin langsung dikabulkan doa, semenjak tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan tali silaturahmi, dan dia bersabar rutin untuk menunggu ijabah dari Allah, maka Nabi menyatakan doa sang hamba tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, hasan sahih, dikatakan salatu da'awat la yuraddu lahunna. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak sama sekali. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, doanya orang yang tengah bepergian. Wa da'watul walidi ala waladih, dan doa orang tua kepada anaknya. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra. Inna rabbakum, Nabi menyatakan sesungguhnya Tuhan kamu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, hayyun, Allah itu hidup, karimun, Allah itu mulia, yastahyi, Allah tadi itu malu, min abdihi, dari seorang hamba, idza rafa'a yadayhi, jika sang hamba tadi itu mengangkat kedua tangannya ilaihi, kepada Allah. Gambaran dari berdoa, kalau ada seorang hamba yang berdoa mengangkat kedua tangannya, maka Allah ayyaruddahuma sifra, Allah malu untuk menolak, untuk tidak
tidak mengembalikan, tidak memberikan apa-apa yang dia minta, tidak akan Allah meninggalkan hasilnya, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ittaqi da'watal madlum." Takutlah kamu atas doanya orang yang terdolimi atau yang teraniaya. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Sesungguhnya doa tadi itu diangkat di atas awan sebagai bentuk kiasan doa yang akan langsung cepat sampai ke hadrat Allah. Yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa izzati demi kemuliaanku, la ansurunnaka walau ba'da hin, la ansurunnaka, aku pasti benar-benar akan menolongmu, katanya Allah, walau ba'da hin, walaupun setelah beberapa waktu. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi menyatakan tentang waktu yang mustajab di hari kita sekarang ini, yaitu hari Jumat. Fihi sa'atun la yuwafikuha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyahu. Fihi, di dalamnya, dalam hari Jumat, sa'atun, ada satu waktu, la yuwafikuha abdun, yang mana seorang muslim yang dia tadi itu tidaklah wahwa qaimun, dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan siap, dalam keadaan munajah kepada Allah, yusolli, dia dalam keadaan sholat, yas'alullah syai'an, kemudian dia meminta sesuatu kepada Allah, illa, kecuali a'tahu iyyah, pasti Allah akan memberikan apa-apa yang dia inginkan tersebut. Banyak riwayat bagaimana kasih sayangnya Allah, bagaimana cintanya Allah kepada hambanya, yang pasti doa tadi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan orang-orang soleh di antara kita yang terdahulu, mereka tadi itu tidak gampang-gampang untuk berdoa apabila dia dimintai doa oleh yang lain. Dikatakan la yubadiru bid-du'a. Mereka tadi itu tidak langsung bercepat-cepat untuk supaya berdoa. Dia diminta, wahai fulan, wahai engkau orang alim, berdoalah untukku. Maka mereka tidak langsung mengangkat tangannya, tapi mereka introspeksi diri. Dia melihat apakah perbuatannya sudah sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Apakah kehidupannya lebih banyak taatnya kepada Allah atau kepada kemaksiatannya? Maka di antara mereka, meskipun zahirnya mereka adalah orang yang soleh, tapi mereka tawadhu, merendahkan diri, sehingga mereka tidak gampang-gampang untuk mendoakan orang yang lain. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut, hadirin. Berkata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyatakan, ad-du'a haqiqatu tarkiz dzunub. Yang dikatakan doa secara hakikat yaitu tarkiz dzunub, meninggalkan dosa-dosa kepada Allah. Kita tidak maksiat kepada Allah, kita melaksanakan perintahnya Allah, kita jauhi larangannya Allah. Hakikatnya hidup kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman tarakaha fa'alallahi ta'ala yakhtar lahu min ghairi su'al. Faman tarakaha, maka siapa orang yang meninggalkan itu adz-dzunub, siapa orang yang meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan perintahnya Allah, fa'alallahi ta'ala, maka pasti
Allah ayyahtarolahu akan memilihkan untuk orang tersebut min ghairi su'al, dengan tanpa minta sekalipun. Kita rutin ke masjid, kita rutin hadir majelis ilmu, kita rutin baca Quran, kita rutin berzikir, kita rutin untuk melaksanakan perintahnya Allah, kita rutin untuk istiqamah meninggalkan larangannya Allah. Maka ketahui kehidupan kita, langkah kita, semuanya bernilai doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan memilihkan untuk kita tanpa kita meminta sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa difahami di sini hadirin? Meskipun kita berdoa kepada Allah, kita munajat kepada Allah, tapi kita masih tetap untuk melaksanakan dosa-dosa, kemaksiatan, maka hakikatnya dalam pandangan Allah dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak meninggalkan dosa-dosa tersebut. Diceritakan Sayyidina Wahab Al-Munabbih radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, ra'aitu fi ba'di kutubil ilahiyah. Aku pernah melihat di beberapa kitab-kitabnya Allah, mungkin di Taurat, mungkin di Zabur, mungkin di Injil. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Kaifa tad'uni wa qulubukum mu'ridatun anni. Kaifa tad'uni, bagaimana engkau bisa berdoa kepadaku? Wahai hambaku, bagaimana engkau berdoa kepadaku? Wa qulubukum, sedangkan hati kamu sekalian mu'ridatun anni, hati kamu sekalian berpaling dariku. Doa, tapi hati tidak kontak sama Allah. Munajah, tapi tidak konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang munajah, berdoa, sambil menonton gambaran-gambaran yang diharamkan oleh Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Kaifa tad'uni, bagaimana engkau berdoa kepadaku? Wa qulubukum mu'ridatun anni, sedangkan hati kamu sekalian berpaling dariku, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu riwayat yang pernah Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Waqad auhallahu ila Isa, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, an golli bani Israel. Allah menyatakan, hei Nabi Isa, sampaikan kepada Bani Israel, sampaikan kepada Bani Israel, sampaikan kepada kita semuanya agar kita faham, seolah-olah seperti itu hadirin. Allah menyatakan apa? La yadkhul baitan min buyuti illa biqulubin tahirah. La yadkhul, janganlah siapapun masuk, baitan min buyuti, satu rumah dari rumah-rumahku, katanya Allah. Jangan masuk masjid kita, sedangkan illa biqulubin tahiratin, kecuali dengan hati yang suci, hati yang bersih. Kita haram masuk ke dalam masjid sambil membawa najis di badan kita. Badan kita kotor penuh dengan najis, kita masuk ke dalam masjid diharamkan. Termasuk hati yang kotor, hati yang penuh suudzon, hati yang penuh iri, dengki, kebencian. Jangan pernah masuk rumahku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan masuk satu rumah dari rumahku kecuali dengan hati yang suci. Wa nufusin wajilatin. Jangan masuk ke dalam rumahku kecuali dengan membawa roh yang penuh pengagungan kepada Allah. Mengetahui makna keagungan Allah, beradab di dalam rumahnya Allah. Wa absarin khasyi'ah. Yang ketiga, dengan pandangan-pandangan yang khusyuk. Maaf, jangan jelalatan. Jangan mikirkan ini, jangan mikirkan itu. Maaf. Jangan di dalam masjid membuka HP yang di situ menceritakan aibnya orang. Membuka HP yang di situ menceritakan tentang keharaman-keharaman.
Jangan masuk rumahku katanya Allah kecuali wa absarin khasyi'ah, dengan pandangan yang khusyuk. Yang keempat, wa jawariha mutahharatin minal fawahish. Dan jangan pernah masuk ke dalam rumahku kecuali dengan anggota tubuh yang tersucikan minal fawahish, dari segala keburukannya. Wa man dakhala baiti mutalattikhan bi syai'in minad dzunub la'antuh. Na'udzubillah. Wa man dakhala, siapa orang yang masuk baiti, rumahku, siapa orang yang masuk masjid, mutalattikhan bi syai'in minad dzunub, terkotorkan, ternodai dengan sesuatu dari dosa-dosa, masuk masjid, la'antuhu, maka aku Allah akan menjauhkan rahmatku kepada orang tersebut. Masuk masjid bukan tambah mendapatkan rahmat Allah, dijauhkan. Allah membenci dari orang tersebut. Wa a'maluhum indi la ujibu li ahadin minhum da'watan. Amal perbuatannya aku anggap kosong. Meskipun dalam masjid baca Quran, meskipun dalam masjid berzikir, meskipun dalam masjid menyampaikan ilmu agama, aku anggap kosong. Doanya aku tolak semuanya. Wali ahadim minal khalqi alaihi madlimatun au fi batnihi luqmatun min haram. Semenjak dia tadi masih memiliki hubungan, mengambil haknya orang lain, atau dalam perutnya tadi itu ada luqmatun min haram, ada suapan dari yang haram, ada bekerja dari yang haram, masuk rezeki yang haram, dia zalim kepada orang lain, dia memiliki tanggungan kepada orang lain, dia mampu tidak membayar tanggungan tadi itu, masuk masjid, zikir, menyampaikan ilmunya Rasulullah, dengarkan ilmu syariat, semuanya dianggap kosong oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dijaga hadirin. Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, perhatikan hadirin, Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, du'a'ur rajuli fi khalawatih afdalu min du'aihi fi majalisil gussas. Ketika kita mendoakan orang, dan orang yang kita doakan tadi itu tidak tahu, malam hari kita doakan semoga fulan mendapatkan kemuliaan, semoga fulan digampangkan rezekinya, semoga fulan ini, semoga fulan ini. Itu lebih afdol, lebih utama daripada mendoakan di halayak ramai. Karena apa? Kalau mendoakan di halayak ramai, masih gampang untuk termasuk yang namanya ujub atau bangga diri, atau riya, atau ingin dipuji. Tapi kalau dia dalam keadaan sendirian, bahkan yang didoakan tidak mengetahui, maka doa itu insya Allah aman dari penyakit-penyakit hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang soleh yang terdahulu, mereka tadi itu penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh. Masya Allah, banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tadi itu semakin terangkat derajatnya, dan mereka tadi itu merasa dirinya orang jauh sama Allah. Kebanyakan amal sedikit merasa paling alim, amal sedikit merasa paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang terdahulu amal banyak merasa jauh sama Allah. Ada diceritakan dulu seorang wali min auliyaillah, orang yang dekat sama Allah. Beliau bernama Ziyad bin Dhabian. Ziyad bin Dhabian, ahli ibadah, ahli ilmu agama, mendekatkan diri, waktunya hanya fokus kepada Allah. Seseorang mengatakan kepada beliau, katsarallahu minal muslimin min amsalik. Wahai Ziyad bin Dhabian, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti kamu. Semoga orang-orang yang seperti kamu ini Masya Allah, semoga terus. Orang yang istiqomah ke masjid, orang yang fokus di masjid, orang yang tidak menjadikan masjid cuma ajang untuk tidur.
digunakan waktu di masjid tadi itu benar-benar konsentrasi, masuk Jumatan, mendengarkan khutbah dengan cara yang baik, bukan dengan tidur. Semoga banyak orang-orang seperti itu. Apa katanya beliau, hadirin? Apa katanya beliau? Faqala ziyad lahu qad sa'altallaha syatata. Kamu ini telah meminta kepada Allah sesuatu yang melampaui batas. Jangan kamu jadikan orang itu seperti aku. Karena aku ini orang yang jauh sama Allah. Padahal orang dekat sama Allah. Padahal orang yang dekat sama Allah. Kemudian wasa'atan nasa ayyakunu min ahli syarr. Dan kamu minta supaya orang-orang itu menjadi orang yang jauh. Orang yang ahli maksiat. Ketika apa? Engkau katakan semoga orang-orang bisa sepertiku. Aku jauh sama Allah. Kalau kamu mendoakan orang-orang supaya menjadi seperti aku, berarti engkau mendoakan orang-orang untuk menjadi orang yang ahli maksiat. Padahal beliau wali min awliyaillah. Ibadah penuh pendekatan diri kepada Allah, tapi merasa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hakikat orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang ikon, seorang satu tanda, seorang pemimpin yang betul-betul adil. Ketika itu ada seseorang mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Atalallahu baqa'aka. Semoga Allah memanjangkan umurmu, wahai Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya beliau? Faqala lahu wa hadza amrun qad furigha minhu. Umur sudah ditentukan sama Allah. Ud'uli bisolahil hal. Kalau kamu mau doakan aku, jangan doakan panjang umur sudah. Karena aku ahli maksiat. Karena aku jauh sama Allah. Supaya aku cepat mati saja. Umar bin Abdul Aziz, orang pilihannya Allah. Kalau engkau ingin doa untukku, ud'uli bisolahil hal. Doakan aku untuk supaya menjadi dalam keadaan yang terbaik. Orang pilihannya Allah. Semakin dekat, hidupnya penuh dengan doa, hidupnya penuh pendekatan diri sama Allah, tapi justru merasa jauh dari Allah. Yang terjadi sekarang, ibadah yang sedikit, tapi merasa sudah dekat sama Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, hadirin. Seseorang berkata kepada Amir bin Qais. Amir bin Qais. Ud'ullah li. Faqala Amir. Wahai Amir, doakan aku yang baik di hadapan Allah. Maka beliau menjawab Amir, wallahi inni la astahyi minhu azza wa jalla an as'alahu syai'an yusirruni. Demi Allah, aku ini kalau akan doa kepada Allah untuk kebaikanku, aku malu sama Allah. Ibadahku ini kurang. Ahli maksiat, padahal beliau alim, orang pilihannya Allah. Aku malu untuk berdoa kepada Allah sesuatu yang aku senangi, yang aku cintai. Fakaifa as'alu li ghairi. Maka bagaimana mungkin aku mendoakan untuk orang lain, untuk diriku saja aku malu sama Allah. Bahasanya kita orang, aku tidak memiliki muka di hadapan Allah. Maksiat, jauh dari Allah, padahal orang pilihannya Allah. Wayhak, inna syafa'ata ay ad-du'a wa la takunu illa minal muqarrabin. Kamu salah. Kalau kamu mau berdoa, jangan minta dari aku. Mintalah kepada orang-orang yang dekat sama Allah. Aku orang yang jauh kepada Allah. Aku orang yang ahli maksiat. Bentuk perendahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam risalahnya ini Imam Sya'rani beliau mengatakan di akhir perkataannya tadi itu, untuk orang alim, untuk orang yang dituakan, untuk orang yang dipandang di tengah masyarakat, katanya beliau, jangan gampang-gampang untuk berdoa ketika dia dimintai doa. Jaga hati terlebih dahulu, dekatkan diri kita kepada Allah, cocokkan perbuatan kita dengan Al-Quran dan hadis, baru kita berdoa
baik untuk diri kita atau yang lainnya. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga segala perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin.